Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Salsabella dari Lokal 20B. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apresiasi sastra. Apresiasi sastra. Pengertian sastra. Sastra atau Sanskerta sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata sasyam, berarti instruksi atau ajaran, dan tra yang berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Sastra berasal dari kata kesusastraan atau susastra. Su berarti indah atau baik, sastra berarti lukisan atau karangan. Susastra berarti karangan yang baik atau indah. Kesusastraan berarti segala tulisan atau karangan mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dalam bahasa yang selain itu dalam anti kesusastraan. Sastra bisa dibagi menjadi sastra tertulis dan sastra lisan atau sastra oral. Berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Sastra dibagi menjadi dua, yaitu prosa dan puisi. Prosa adalah karya sastra yang tidak terikat, sedangkan puisi adalah karya sastra yang terikat dengan kaidah atau aturan tertentu. Contoh karya sastra puisi yaitu puisi, pantun, dan syair, sedangkan contoh karya sastra prosa yaitu novel, cerita atau cerpen, dan drama. Sejarah sastra Indonesia. Beberapa penelaah sastra Indonesia telah mencoba membuat bahkan waktu periodisasi sejarah sastra Indonesia. Meskipun di antara para ahli dan sarjana itu ada persamaan yang dalam membagi-bagi bahkan waktu sejarah sastra Indonesia. Bab akan waktu sejarah sastra Indonesia. Kalau diteliti lebih lanjut, akan tampak bahwa masing-masing periodisasi itu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik istilah maupun konsepsinya. Dalam ikhtisar ini akan diikuti pembabakan waktu sejarah sastra Indonesia sebagai berikut. 1. Masa kelahiran 1900 sampai 1945 yang dapat dibagi menjadi periode awal hingga 1933. 2. Periode 1933 sampai 1942. Yang ketiga, periode 1942 sampai 1945. Yang kedua, masa perkembangan 1945 sampai sekarang meliputi 1. Periode 1945 sampai 1953, yang kedua periode 1953 sampai 1961, dan periode 1961 sampai sekarang. Ciri-ciri karya sastra. Bahasanya indah atau tertera dengan baik. Kedua, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Yang ketiga, gaya penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Fungsi sastra. 1. Fungsi rekreatif. Sastra dapat memberikan hiburan yang menyemangati bagi penikmat atau pembacanya. Kedua, fungsi didaktif. Sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis. Sastra mampu membedakan keindahan bagi penikmat atau pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas. Sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya, sehingga tahu moral yang baik dan buruk. Karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Yang kelima, fungsi religius. Sastra menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Ragam sastra. 1. Dilihat dari bentuknya, sastra terdiri atas bentuk. Yaitu A. Prosa, bentuk sastra yang diuraikan menggunakan bahasa bebas dan panjang, tidak terikat oleh aturan seperti dalam puisi. B. Puisi, bentuk sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang singkat dan padat serta indah. Untuk puisi lama selalu terikat oleh kaidah atau aturan tertentu. Yang kedua, dilihat dari isinya, sastra terdiri atas 4 macam, yaitu A. Epik, karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran dan perasaan pribadi pengarang. B. Lirik, karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. C. Didaktif, karya sastra yang isinya mendidik penikmat atau pembaca tentang masalah moral, tata krama, masalah agama, dan lain-lain.
D. Dramatik, karya sastra yang isinya melukiskan sesuatu kejadian baik atau buruk dengan pelukisan yang berlebih-lebihan. 3. Dilihat dari sejarahnya, sastra dibagi dari 3 bagian, yaitu kesusastraan lama, kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama dalam sejarah bangsa Indonesia. B. Kesusastraan peralihan, kesusastraan yang hidup di zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. C. Kesusastraan baru, kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru. Unsur intrinsik meliputi 1. Tema dan amanat. Tema ialah persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Dalam karya sastra biasanya ada beberapa tokoh, namun biasanya hanya ada 1 tokoh utama. Tokoh utama ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peranan dalam karya sastra. Dua jenis tokoh yaitu tokoh daftar atau flash karakter dan tokoh bulat atau moon karakter. 3. Alur dan pengaluran. Alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. 5. Pusat pengisahan. Pusat pengisahan ialah dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Pencerita di sini adalah pribadi yang diciptakan untuk menyampaikan cerita. Kedua, unsur ekstrinsik. Tidak ada sebuah karya sastra yang timbul momen, tetapi pasti selalu berhubungan secara ekstrinsik dengan luar sastra, dengan sejumlah faktor kemasyarakatan seperti tradisi sastra, kebudayaan lingkungan, pembaca sastra, serta kejiwaan mereka. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa unsur ekstrinsik ialah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Untuk melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik diperlukan bantuan ilmu-ilmu kerabat seperti sosialisasi, psikologi, dan lain-lain. Perbedaan karya sastra lama dan karya sastra baru. Ciri-ciri karya sastra lama. 1. Bentuk karya sastra lama berupa puisi yang terikat seperti syair, pantun, hikayat, mit, legenda, dan dongeng. 2. Bahasa pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Yang ketiga, tema yang digunakan cenderung kaku dan bersifat istanasentris dan berupa mistis. 4. Latar belakang penciptaan terpengaruh pada kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional, dan sifat karyanya bersifat anomi atau milik masyarakat. Kelima, perkembangannya secara statis dan disampaikan lisan secara turun-temurun. Sedangkan ciri-ciri karya sastra baru atau modern, bentuk karya sastra baru berupa puisi bebas dan kontemporer seperti cerpen, novel, drama Indonesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki bahasa asing. Ketiga, tema yang diangkat seputar kemanusiaan, kemasyarakatan, kehidupan modern, pergaulan remaja, dan lain-lain. Keempat, latar belakang penciptaan terpengaruh kesusastraan barat, budaya industri, model hak, dan pengarang individu. Kelima, perkembangannya bersifat dinamis melalui media cetak dan audio visual. Adapun jenis-jenis karya sastra. 1. Puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk dari karya sastra yang sangat terikat dengan aturan tertentu, seperti irama, rima, serta penyusun bait dan juga baris yang mana bahasanya nampak indah dan juga penuh dengan makna. Kedua, prosa. Prosa adalah satu bentuk dari karya sastra yang berbeda dengan puisi, namun banyak yang beranggapan bahwa keduanya merupakan karya sastra yang sama, sedangkan dalam proses mempunyai ritme yang lebih banyak. Ketiga, drama. Drama adalah salah satu bentuk dari suatu karya sastra yang mana di dalamnya menceritakan kehidupan dari manusia melalui media gerak juga. Keempat, pantun. Karya sastra Indonesia yang berupa sebuah pantun dapat disebut sebagai puisi lama. Namun sudah sangat jelas bahwa pantun berbeda dengan puisi yang sudah dijelaskan di atas. Kelima, dongeng. Dongeng adalah salah satu karya sastra lama yang berisi cerita yang lebih ceritanya itu yang lebih bersifat fiksi atau mengandung imajinasi yang sangat luar biasa. 6. Hikayat. Hikayat adalah salah satu karya sastra yang berbentuk
berbentuk sebuah prosa yang mana di dalamnya dapat berisikan tentang cerita, kisah, ataupun dongeng. Namun mayoritas hikayat memakai bahasa Melayu yang mungkin cukup sulit untuk dipahami, terutama bagi orang awam. Biasanya hikayat digunakan sebagai sarana hiburan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.